Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntasiro. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi mitigasi bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari mitigasi bencana itu sendiri. Jadi, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan adanya mitigasi bencana ada 3. Yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana. Mitigasi bencana terbagi menjadi 2. Ada jenis pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural. Pendekatan struktural merupakan upaya mitigasi bencana melalui pembangunan prasarana fisik dan peminatan teknologi. Contohnya adanya alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Sedangkan pendekatan non-struktural merupakan upaya mitigasi bencana melalui pembuatan kebijakan atau peraturan tertentu. Contohnya pembuatan undang-undang penanggulangan bencana. Nah, dalam mitigasi bencana ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, ada pemetaan, yang kedua, pemantauan, yang ketiga, penyebaran informasi, yang keempat, sosialisasi dan pendidikan, yang kelima, peringatan dini. Dan seperti yang kita ketahui, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, serta faktor manusia itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Berdasarkan sumbernya, bencana dibagi menjadi 3. Ini bencana dari alam, yang kedua ada bencana dari non-alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Bencana dari alam contohnya seperti banjir, puting beliung, longsor, dan sebagainya. Bencana non-alam adalah seperti wabah penyakit, gagal teknologi, epidemi, dan gagal modernisasi. Sedangkan bencana sosial adalah peristiwa akibat dari konflik antar masyarakat, terorisme, dan lain sebagainya. Adapun korban dari bencana itu sendiri, yakni ada kerusakan lingkungan dari aspek manusia, fisik, mental, serta sosial, dan hasil pembangunan seperti rumah sakit, bangunan, dan sebagainya. Adapun aspek penyebab ancaman bencana, ada aspek geologi, aspek teknologi, aspek lingkungan, aspek hidrometeorologi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Membicarakan mengenai masalah bencana, tentunya negara kita tidak luput dari peristiwa bencana tersebut. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena di antaranya berdasarkan letak geografis dan geologi, wilayah Indonesia adalah wilayah dengan daerah yang sangat rawan terhadap bencana, khususnya bencana alam. Dan bagaimana tempat kita tinggal sekarang ini? Ya, di Sumatera Selatan, bencana yang sering terjadi yakni kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, angin puting beliung, longsor, dan sebagainya. Itu semua dilatar belakangi oleh kondisi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dialiri oleh sungai-sungai yang besar yang disebut oleh Sungai Batanghari 9. Wilayah timur daratan Sumatera Selatan dibatasi garis pantai yang terdiri dari rawa-rawa dan tanah payau. Di antara puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan ada Gunung Dempo dengan ketinggian 3,159 meter.
dan Gunung Seminung dengan ketinggian 1,954 meter. Sumatera Selatan juga mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diketuai oleh Bapak Haji Saifuddin. Beliau mengatakan bahwa BPD harus selalu siap dalam menghadapi serta membantu bencana di Sumatera Selatan. Dalam sebuah mitigasi bencana, ada yang membantu dan menyelesaikan bencana yang disebut dengan relawan. Relawan adalah seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kemampuan serta kepedulian untuk bekerja secara sukarela. Adapun prinsip pancadharma dari relawan yakni mandiri, profesional, solidaritas, sinergi, dan akuntabel. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasiro. Saya dari Prodi Pengembangan. Demikian bisa terjadi karena berdasarkan letak terdiri dari rawa raya